Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku membahas tentang sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Apa ya? Nah, aku mau sampein lengkap dan detail kisi-kisi soal asli UTBK 2020 yang sudah aku riset dari berbagai sumber. Nah, plus latihan soalnya atau soal-soal berdasarkan si jenis-jenis soal TPS-nya. Oke? Karena banyak banget yang nanya tentang gimana sih belajar UTBK tahun ini. Bingung banget cara belajarnya, soalnya kayak gimana. Nah, so let's check it out. Salah satu postingan Bapak Sutrisna Wibawa merupakan rektor UNY yang menjabat sebagai wakil ketua LTMPT, ada yang bertanya bahwa, Pak, apakah TPS tahun ini itu seperti tahun lalu atau ada format baru mengenai kemampuan saintek dan sosum? Lalu Bapak itu menjawab, tipenya seperti tahun lalu. Nah, oleh karenanya, mari kita perdalam mengenai pengetahuan tentang TPS itu sendiri. Nah, mungkin banyak yang bilang bahwa gampang lah TPS mah auto 800. Jangan memudahkan, bisa aja dipersulit si tipe soalnya. Dan banyak jebakan, so study and hard work more. Berkaca dari tahun 2019, maka dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa jenis soal TPS itu masih sama seperti tahun lalu, yaitu ada 4 subtes: kemampuan penalaran umum, kemampuan memahami bacaan, pengetahuan dan pemahaman umum, serta penalaran kuantitatif. Nah, untuk yang saintek, kemampuan sainteknya itu dititik beratkan di kemampuan penalaran umum dan penalaran kuantitatif, karena berhubungan dengan eksakta. Sedangkan, untuk rumpun yang sosum lebih dititik beratkan di kemampuan memahami bacaan dan pengetahuan dan pemahaman umum. Berdasarkan jumlah soalnya, itu kalau tahun lalu TPS itu ada sekitar 80 soal, itu dari 4 subtesnya, 20 soal masing-masing. Untuk waktunya di TPS itu sekitar 90 menit. Nah, tapi kita tunggu aja ya, format terbarunya katanya akan dirilis bentar lagi oleh LTMPT. Kita kupas satu persatu ya. Pertama, di penalaran umum, itu tipenya ada yang memahami bacaan dan memahami pola. Di memahami bacaan, itu lebih ke soal bahasa Indonesia, seperti teks atau paragraf, yang mana mencari simpulan, gagasan utama, dan informasi teks. Sedangkan untuk memahami pola, atau di soal matematika dasar, itu ada tentang barisan bilangan, aritmetika, pola gambar, logika proposisi, sebab akibat, dan lain-lain. Oke, untuk soal yang pertama, ini adalah tipe soal penalaran umum. Ini tentang pola ya, pola gambar. Nah, di sini kita disuruh untuk mengetahui berapa sih angka yang ada di tengah kotak tersebut dengan cara menghubungkan satu angka dengan angka yang lain. Contoh yang pertama itu ada pola gambar yang udah terisi. Nah, itu kan 38. Di sini kita harus belajar kritis gitu. Jadi kita harus mengotak-atik si angkanya. Bisa jadi yang atas dikali yang bawah, dikali yang pinggir. Nah, di sini jawabannya adalah 38 itu dari si yang 3 kali 6 ditambah 5 kali 4. 3 kali 6 kan 18, ditambah 5 kali 4, 20. Berarti 18 tambah 20 sama dengan 38. Nah, untuk kotak yang kedua berarti polanya mengikuti yang pertama. 4 kali 5 ditambah 3 kali 2. 4 kali 5 berapa? 20. Ditambah 3 kali 2, 6. 20 tambah 6, 26. Jadi isinya gitu. Yang kedua, tentang memahami bacaan dan menulis, itu lebih ke soal bahasa Indonesia. Di teks atau paragraf itu sama ya, seperti yang sebelumnya, tapi lebih kayak ke kata acuan, pernyataan yang sesuai isi, teks, grafik, tabel, kemungkinan, judul, kekoherensian, dan kekohesifan. Juga ke ilustrasi. Oke, soal kedua ini adalah tentang yang memahami bacaan, ide, pokok, atau paragraf. Nah, di sini ditanyakan bahwa apa sih gagasan pokok paragraf yang paling tepat. Tapi dilihat dari paragraf antara kalimat 3 dan 4 gitu. Jadi di sini tuh kosong gitu. Di antara kalimat 3 dan 4 itu ada sebuah penghubung. Nah, ini yang harus kita cari. Si gagasan pokoknya tuh lebih ke arah mana. Di sini gampang aja, kita tinggal baca di kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya kan lebih ngejelasin tentang nih, untuk pertama kalinya, para peneliti mengaitkan penggunaan media sosial dengan peningkatan depresi dan kesepian. Berarti, kalimat utamanya adalah penelitian tentang penggunaan media sosial, ya kan? Nah, terus kalimat kedua, hal tersebut telah menjadi pembahasan para peneliti, tetapi belum banyak kajian yang berhasil menemukan kaitan keduanya.
Nah, berarti ini kalimat utama di kalimat kedua itu adalah tentang belum banyak kajian yang menemukan kaitan keduanya gitu. Yang ketiga, Universitas Pennsylvania melakukan hal yang berbeda, yaitu memusatkan studi tersebut pada 3 media sosial, FB, Snapchat, dan Instagram. Berarti ini 3 media sosial, penelitian, dan tadi belum banyak kajian. Nah, terus kalimat keempatnya, partisipan bagi ke dalam kedua kelompok. Karena kita logikin aja gitu, karena tadi ada belum banyak kajian untuk mengetahui hubungan tersebut, maka berarti harus ada metode baru dong, metode baru untuk meneliti si 3 media sosial. Berarti ini jawabannya adalah E gitu. Jadi kita logikin aja antar kalimat, dan yang selanjutnya itu kira-kira yang mana yang memiliki hubungan yang paling tepat. Yang ketiga, mengenai pengetahuan dan pemahaman umum. Pertama adalah mengenai soal teori bahasa Indonesia, yaitu lebih ke ejaan, seperti tanda baca, penulisan kata, lalu sintaksis, kalimat efektif, morfologi, penggunaan kata, bentukan kata, dan makna kata. Sedangkan di soal bahasa Inggrisnya ada tentang reading comprehension. Oke, ini contoh soal yang ketiga, ini mengenai reading comprehension di bahasa Inggris ya. Nah, di sini ada teks, nah terus ada pertanyaan. Kita harus baca dulu pertanyaannya. Which of the following gives an example of points discussed in paragraph 1? Nah, jadi intinya apa sih poin yang didiskusikan di paragraf 1 gitu. Nah, ini tuh satu paragraf, jadi apa inti dari si paragraf ini gitu. Kalau cara cepatnya dari aku sih baca kalimat pertama sama kalimat terakhir gitu. Karena biasanya itu bisa jadi kalimatnya deduktif apa induktif. Nah, di kalimat pertama, the US team is one of 3 digging into what is now known to be a vast system of lakes and stream deep below the surface of Antarctica. Intinya adalah tim US itu adalah satu dari 3 yang menggali dalam apa yang sekarang diketahui mengenai sistem yang luas pada sebuah danau dan aliran yang dalam di bawah permukaan Antartika. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah noun. Sekarang mengetahui mengenai sistem yang luas dan danau yang dalam gitu. Jadi, usaha para peneliti di US untuk mengetahui sistem di danau tersebut, yang mana danau tersebut itu ada di bawah permukaan Antartika. Nah, coba kita udah dapet nih point attention-nya di kalimat wa. Nah, yang ke terakhirnya, kita baca kalimat terakhir. Using satellite data, she and her colleague discovered a periodic rising and falling of the ice surface. Intinya adalah dengan menggunakan data satelit, dia tuh menemukan periode rising and falling buat si ice surface-nya gitu. Nah, jadi intinya dari kalimat pertama sama kalimat terakhir, kita bisa simpulkan bahwa usaha peneliti dalam mengetahui si sistem danau tersebut. Nah, berarti kalau lihat jawabannya, yang ada kata-kata usahanya berarti ke effort gitu. Effort of understanding the lake. Understanding kan lebih kayak kenal ya. Nah, jadi itu bisa jadi suatu poin yang bisa memudahkan kita mencari jawabannya gitu, cari kata sejenis. Yang terakhir adalah soal penalaran kuantitatif. Ini purely soal matematika seperti fungsi, himpunan, aljabar, grafik pertidaksamaan, operasi hitung, bidang datar, aritmetika sosial, permutasi, peluang, bilangan, hubungan variabel, statistika, lingkaran, dan garis. Nah, yang terakhir ini adalah tentang soal penalaran kuantitatif, lebih ke soal peluang. Kita langsung aja baca soalnya. Beberapa meja belajar anak-anak akan dicat dengan 2 warna utama, yaitu merah dan putih. Rasio cat merah dan putih harus sama untuk semua meja. Jika terdapat 65 liter cat merah dan 52 liter cat putih, berapa meja yang dicat hingga seluruh cat habis? Yang harus kita garis bawahi di sini adalah kata harus sama gitu. Nah, berarti kira-kira buat cari kesamaan itu kita pakai apa ya? Berarti kita pakai FPB dong. Nah, kenapa FPB? Itu kan biasanya untuk mencari angka yang sama ya, dari misalnya 2 atau 3 angka. Nah, misalnya di sini ada 65 sama 52. Kita cari FPB-nya. 65 kita kecilin bagi 5 ya. Bagi 5, 13.
Terus buat yang 52, kita kecilin 52 bagi 2, 26. 26 bagi 2, 13. Nah, berarti kata atau angka yang sama itu adalah si 13-nya. Berarti jawabannya adalah E13. Nah, mungkin itu aja mengenai jenis soal TPS dan latihan soalnya. Semoga kamu sukses di UTBK dan bisa lolos di SBMPTN 2020. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.